silakan kalau bisa ditanya di situ, dilengkapi ke siapa bertanya dan apa pertanyaannya. Ke siapa bertanyanya dan apa pertanyaannya. Lalu cara kedua adalah dengan cara raise hand. Oke, kita buat paralel. Untuk saat ini kita akan masuk ke sesi pertanyaan pertama. Ada dua sesi pertanyaan dengan 3 penanya. Waktu kita 30 menit sampai jam 5 sore. Baik, untuk mulai mempersingkat waktu, kita langsung ke sesi pertama dengan 3 pertanyaan. Saat ini sudah ada Pak Rizky Dinata. Mungkin bisa ditanyakan Pak Rizky? Bentar. Oke, Pak Rizky sudah monitor? Ya, silakan ditanyakan ke siapa pertanyaan yang pertanyaannya apa. Baik, terima kasih Pak. Ya. Saya mau nanya apa ke siapa grounding Pak? Ke Bapak Andoko. Andoko, ya, silakan Pak. Ya, mengenai grounding. Nah, grounding untuk instrumen di Alkes, alat kesehatan itu yang dipersyaratkan berapa Kalau di SNI 0225 kan 5 tapi untuk panel. Nah, tapi untuk alat medik, instrumen medik itu berapa dan referensinya apa? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizky. Oke, yang kedua ada Pak Kabib Abdullah. Oke. Ya, Pak Kabib. Ya, Pak Kabib. Apakah sudah monitor, Pak Kabib? Ya, Pak Kabib, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ya, terima kasih. Ke siapa? Oke, ya, ke siapa terima kasih, dulu, Pak Hendy. Saya ingin silakan, Pak. pada Pak Yohanes ya. Mengenai Pak Yohanes, ya. Tadi kan untuk apa namanya? Untuk ruang hemodialisa itu berada pada zona 1 kalau nggak salah ya, zona 1. Sedangkan di hemodialisa ini adalah pelayanan yang tidak boleh terputus, karena kan cuci darah ya, sekali terputus maka proses akan diulang lagi dari awal, tentunya akan menimbulkan kerugian. Jadi apakah di hemodialisa ini boleh dipasang UPS begitu? Terima kasih. Baik. Langsung dijawab? Baik. Belum Pak, belum. Tunggu, kita satu pertanyaan lagi. Oke, ada dari peserta untuk satu pertanyaan lagi. Silakan raise hand. Oke, 1, 2, 3. Baik. Oke, ada satu orang, yaitu dari IPRS RSU Tanjung Priok. Bentar. Oke, baik. Ya, dari IPSRS RSU Tanjung Priok ya. Halo, ini Ibu atau Bapak, silakan. Halo? 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 Ya, mungkin di mute. Ya, di unmute. Halo? Halo? Ya, IPRS RSUD Tanjung Priok, silakan Bu atau Bapak. Oke, kita move dulu ya. Oke, ini ada kendala. Oke, baik, kita tutup dulu untuk sesi pertama ini. Mana dulu? Silakan Pak. Terima kasih Pak Andoko atas pertanyaan. Sesuai dengan regulasi IEC, memang di situ kan pembagian kelompok ruangan 1, 2 dan 0, 1 dan 2. Dan memang peralatan-peralatan seperti kemarin saya bahas Pak Andri ya, bahwa mungkin rumah sakit lebih mengetahui apakah itu termasuk life support atau tidak. Jadi selama kalau alat itu termasuk life support, tidak boleh pemutusan, itu harus memakai trafoisolasi dan masuk kelompok 2. Di regulasi IEC yang lama itu kan menyatakan persyaratan listrik untuk rumah sakit. Tapi di IEC yang baru sekarang mereka menyatakan electrical safety untuk medical location. Jadi tidak sebut lagi hospital. Jadi selama ada tindakan yang untuk life support ya,
itu harus pakai trafo isolasi. Jadi tidak harus di rumah sakit, bisa juga di hotel atau di perawatan yang ada tindakan yang tidak boleh ada pemutusan listrik. Jadi tergantung dari lapangan aplikasinya seperti apa. Jadi tidak kaku bahwa harus di OK atau di ICU itu kelompok 2. Jadi kembali lagi mungkin para dokter atau para perawat yang mengerti tentang life support tersebut. Mungkin jawabannya seperti itu. Terima kasih. Halo, halo Pak Yohanes. Halo, saya dengar. Oke, jelas jawabannya. Ya, baik Pak Yohanes. Mungkin bisa saya tambahkan, Pak? Ya, silakan dengan senang hati. Ya, Pak, boleh Pak Hilman. Maksudnya ruang alat hemodialisa itu, ya, itu sebaiknya pakai dari genset atau harus UPS gitu loh. Kalau genset kan kurang lebih 15 detik. Nah ini pengaruh terhadap alat tidak gitu loh. Itu pertanyaan mungkin dari mereka. Memang berapa rumah sakit kelihatannya mereka minta pakai untuk alat itu UPS sendiri gitu loh. Tergantung rumah sakitnya gitu. Baik. Kalau untuk life support ya biasanya masuk kelas 0,5 Pak. Jadi kalau genset itu kan masuk 15 second. Sedangkan untuk life support itu harus masuk kelas 0,5. Jadi diwajibkan pakai UPS. Dan transfer suite-nya harus di bawah 0,5 second. Dan di sini juga tergantung dari peralatan. Kalau peralatan Eropa itu ada regulasi IC, itu bahwa harus ada energy storage-nya. Jadi selama 0,5 second, dia masih jalan terus tanpa ada dip, ada ngedip ya. Oke. Halo Pak Yohanes. Kalau alat-alat mungkin Cina atau Taiwan saya nggak tahu, takutnya nggak ada energi backup-nya tersebut. Itu aja. Izin menambahkan Pak Andri. Ya, boleh Pak Ben, tapi sebentar ya. Ya, silakan Pak Ben. Halo. Ya, jadi pertanyaan Pak ini sangat memberikan UPS zero interval atau sinostep untuk hemodialisa. Pak Yohanes sudah menjawab sebetulnya yang diperlukan untuk UPS zero interval itu memang untuk life support, misalnya untuk ventilator, kemudian untuk BSC di BSL, atau biosafety cabinet di biosafety laboratorium level 2 itu tidak boleh mati, karena kalau mati jadinya prosesnya juga akan rusak dan juga akan terjadi aliran virus yang akan mencemari lain-lain. Tapi kalau seperti di hemodialisa sebetulnya backup dari genset rumah sakit yang disetting antara 10 sampai 15 detik itu masih oke saja. Jadi sebetulnya tidak diperlukan semua peralatan medis harus menggunakan UPS zero interval. Tapi memang betul-betul misalnya untuk ventilator, untuk BSL juga yang untuk life support itu harus betul-betul memang ada UPS zero interval itu. Saya kira itu tambahan saya untuk pertanyaan Pak Kabib dan Pak Yohanes sudah menjawab dengan. Terima kasih Pak Benny. Jawabannya lebih konkret, lebih jelas. Oke, baik. Ya, dari pertanyaan untuk Pak Handoko, bagaimana? Baik, tanya tentang untuk groundingnya, Alkes itu SNI 5 ohm. Ya. Ya, memang sampai saat ini ada standar di Permenkes Pak, nomor 118 tahun 2014. Itu alat medis itu 0,5 ohm Pak. Coba dibuka di Permenkes nomor 118 tahun 2014.
0,5 ohm. Jadi sebetulnya diminimalisir mungkin dengan sistem tadi bonding yang ada. Gitu Pak, kira-kira jawaban. Oke, baik. Oke, di beberapa materi di Q&A ada beberapa pertanyaan, ada sifatnya teknikal. Contohnya, bagaimana banyaknya peralatan elektronik di RS, bagaimana penanganan harmonic distortion, bagaimana dengan penggunaan genset ketika keadaan darurat, mengingat genset sendiri generate harmonic. Baik, ini pertanyaan dari Q&A. Kira-kira siapa bisa jawab? Ini untuk siapa saja sepertinya? Pak Yones, ada mau dijawab dari Q&A oleh 189238. Ini nggak tahu namanya siapa. Nah, mungkin saya Pak. Sebagian. Nomor Oke, 1 Pak itu Andukos. berapa besar tahanan tanah Pak ya yang baik? Standar memang di IEC 142 tahun 2007 itu adalah 1 ohm. 1 ohm yang terbaru. 2007 itu saya lihat ada 1 ohm. Tapi memang di PUIL 2011 itu kalau nggak salah itu pun 10 ohm tapi di di trafo ya, tidak di ini. Tapi sebetulnya untuk pentanaan ini bisa direkayasa Pak. Jadi memang harus ada penanganan khusus sehingga ada maintenance juga sehingga resistansi tanah yang bisa kita tanamkan grounding itu betul-betul kecil. Gitu Pak. Oke. Kemudian, nah ini yang nomor 2 mungkin akan saya jawab. Semua grounding harus di loop, kemudian termasuk loop dengan grounding penyalur petir. Sebaiknya earthing terminal system dipisah Pak. Sebenarnya terpisah, kemudian nanti untuk tadi saya sudah bahas ada ground untuk sistem penanahan eksternal dengan internal equipment di di peralatan. Kemudian mungkin yang ketiga Pak Setio nih. Pak Yohanes yang bisa jawab? Generator genset. Monika. Baik, mengenai isu harmonik itu memang dalam beberapa tahun terakhir ini sangat mengemuka ya, dengan banyaknya peralatan-peralatan elektronik, bahkan AC pun juga begitu. Memang ini dihitung secara teori bisa, tapi itu hanya pendekatan. Mungkin kalau zaman dulu, pertama power factor dulu. Power factor itu dihitung dengan secara teori bisa, tapi yang ideal adalah setelah sistem itu berjalan. Hitung berapa cost fee-nya, baru ditambahkan misalnya kapasitor bank-nya pada waktu pertama kali berapa, ternyata kurang ditambah. Itu yang idealnya begitu untuk power factor. Adapun kalau yang harmonik juga begitu. Katakanlah harmonis itu bisa dipasang lokal. Misalnya di chiller plant. Nah, di chiller plant itu diukur berapa, terus dipasang. Kemudian daerah-daerah radiologi berapa, diukur, terus dipasang. Itu yang mudahnya begitu. Walaupun sebelum waktu desain bisa dihitung, tapi teoritis, tapi yang pas adalah setelah beroperasinya sistem itu, baru kemudian kita tambahkan atau bahkan kita kurangkan sesuai berapa yang tepat, yang pas untuk 519 ya. Itu berapa persen total harmonic distortion arus maupun tegangannya. Itu tentang harmonis. Kemudian tadi ada yang nanya mengenai genset itu apakah boleh di luar atau di dalam? Di luar boleh, tapi harus ada sangkarnya supaya indeks protection-nya tercapai, tidak kehujanan, jadi IP-nya berapa, tapi juga bisa mendapatkan udara untuk pembakaran maupun pendinginan yang cukup. Itu ada juga yang begitu.
Kemudian kalau yang tadi di situ, saya mohon maaf nih belum bacanya agak banyak tadi. Lampu atau ada yang nanya N itu apa sih? N itu maksudnya jumlah. Kalau kita misalnya UPS perlunya 40 kVA, kita sediakan 2 kali 20 plus 1 kali 20. Jadi N-nya itu 2. Jadi N plus 1 artinya 2 kali 20 itu 40 sesuai dengan kebutuhan, plus 1 cadangan sebesar 20. Jadi 2 kali 20 plus 1 itu artinya N. Kemudian tentang lampu di koridor itu, apakah harus di pinggir? Ya, supaya maksudnya kalau ada pasien yang diletakkan di stretcher, dia dari ruang, katakanlah dari ruang operasi, habis ada tindakan mau ke ward, itu tidak silau, atau sebaliknya. Makanya dibuatlah yang di pinggir supaya tidak langsung menyinari pasien. Itu beberapa yang sudah tadi saya baca, yang lainnya nanti kami jawab tertulis ya. Baik. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian saya kira itu dulu Ya, Pak Hendi. Baik Pak Setio, terima kasih. Mungkin saya mau tambahin sedikit dari tentang harmonize Ya, yang boleh, tadi Pak Pak Setio berikan, itu memang benar. Tapi saya rasa di samping itu juga kita harus mengantisipasi terjadi harmonize. Harmonize itu umumnya terjadi pada pemakaian switch mode ya. Jadi biasanya switch mode itu kan power supply itu sekarang sudah nggak pakai trafo. Rata-rata sekarang pakai T-restore atau pakai switching ya. Itu juga salah satu sumber terjadinya datangnya harmonize. Tapi untuk power supply yang kecil itu nggak ada masalah, nggak gitu signifikan. Yang paling signifikan biasa ada drive ataupun inverter. Ya, maka pengalaman saya selama saya di drive motion control, kalau di atas 45 kW, saya sih lebih sarankan pakai harmonize. Apa itu eco? Artinya drive yang rectifier itu untuk mengkonversikan AC ke DC, istilah glider, saya nggak tahu bahasa mungkin Pak itu glider ya. Nah, itu biasa kan pakai kapasitor meredam harmonize. Salah satu bisa meredam harmonize terbaik adalah kita pakai kapasitor film. Memang harga kapasitor film jatuh harganya lebih mahal. Jadi maka sekarang di dunia inverter sekarang sudah ada seri-seri nama Eco Drive. Jadi Eco itu adalah untuk kW-kW besar disarankan pakai Eco untuk meredam harmonisasi. Itu mungkin salah mengurang harmonize. Jadi kalau banyak pakai pompa, yang pakai inverter, yang switch mode, ya itu harmonize pasti akan naik. Mungkin itu menurut saya, pendapat saya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Yo. Mungkin kita coba sesi kedua dulu ya. Pak Hendi, saya boleh nambahkan Pak Hendi? Saya bisa bantu. Yang tentang apa Pak? Tadi harmonik Pak, mau berlama aja. Oh ya udah, oke, silakan Pak, silakan. Oke, ya sedikit saja. Gini tadi yang dibusungkan Pak Setio Triyono sama Pak Yohanes betul, memang sumber-sumber harmonik itu banyak. Masalahnya itu dampaknya Pak. Jadi dampaknya itu nanti terkait dengan instalasi. Bisa menjadi panas, trafo, mudah terbakar, dan sebagainya. Betul. Karena tidak diprediksi dan dihitung. Zaman sekarang itu semua kan switch mode dipakai. Elektronika daya makin maju. Dampaknya harmonik tinggi. Cost speed tinggi, sekarang harmonik tinggi. Sehingga itu akan mengganggu. Sementara PLN pun menetapkan PCC itu harmonik tegangan maksimal 5% kecacatan. Yang jadi masalah, kalau ada satu alat menimbulkan harmonik, nah harmonik itu akan menimbulkan kecacatan tegangan. Tegangan itu akan mengganggu lagi alat yang berikutnya. Jadi sebaiknya diklaster, dikelompokkan, dihitung, memang ada ketetapan. Jadi waktu memilih, kalau alatnya itu murah, tadi Pak Yohanes bilang, inverter yang berapa puls? 6 puls sama 12 puls berbeda harganya. Jadi AC merek A dan merek B, harganya yang satu murah,
yang satu mahal, padahal teknologinya sama, pasti harmoniknya berbeda. Itu sudah saya buktikan. Jadi memang harus ditetapkan dalam rancangan, ditetapkan minimal kriteria seperti apa. Seperti sekarang milih UPS. UPS itu kalau kita pilih yang 3%, bebannya di sana 15 atau 25%, nanti keluarnya juga nggak akan mengganggu gitu loh. Jadi itu harus ada redaman yang demikian, itu harus ada prediksi dan pendekatan. Itu dari awal. Nanti pada saat akhirnya itu akan dipasang dengan apa namanya harmonic filter nanti. Jadi bisa tersentral bahwa output tersebar, tapi sebaiknya di cluster. Bahkan kita pakai lampu LED pun itu sampai 15%, Pak. Oh ya. Jadi ada Ya, diagram LED juga salah satu, betul Pak. Betul ya, itu ya Pak. Ya. Ya, jadi benar. ditetapkan yang demikian. Memang terus terang kita tersendiri termasuk grounding tadi itu sesuatu hal yang bisa menyesatkan semuanya. Jadi nanti kita jawab tertulis, kita komprehensif, kita gunanya panelis untuk itu. Itu saja supaya nanti tidak membingungkan bagi para penanya gitu loh. Karena ini teamwork yang memang yang jadi corong sekarang Pak Setio Triyono sama Pak Yohanes dan Pak Handoko, tapi di belakang layarnya banyak panelis yang akan membackup Pak. Begitu kira-kira. Nanti kita saling isi, saling melengkapi. Ya, silakan Pak Heni lanjutkan. Ya, terima kasih Pak Aryono. Ya, baik, kita punya waktu 5 menit. Saya kira kita coba buka sesi 1 dengan 1 pertanyaan, supaya tidak penasaran yang attendinya. Baik, untuk para peserta, boleh kita buka sesi kedua dengan 1 pertanyaan saja, karena waktu tinggal 5 menit. Silakan, raise hand. Oke, Pak Bartin Sagono ya. Oke. Pak Bartien Sayogo. Silakan Pak Bartien Sayogo. Halo, Pak Bartien, ya silakan. Pak Bartien, ke siapa dan pertanyaannya apa? Enggak, saya sebenarnya bukan tanya, saya hanya komentari aja. Oh, oke. Silakan Pak. Saya pengurus HII, ya. Tapi saya juga anggota Komite Teknis PUIL. Justru saya yang heran itu, teman-teman PTP ini kok sama sekali nggak ada yang ngacu ke PUIL ya. Tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Wahyudi itu. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi itu kalau membaca di PUIL 2011 ya, apalagi sekarang kita mau revisi nih, sekarang dalam proses di BSN tuh. Boleh dikatakan semua sudah terjawab itu. Karena di PUIL itu memang lengkap. Justru yang saya heran itu karena ini nggak pernah ngacu PUIL, jadinya malah pertanyaan-pertanyaan tadi itu jadi muncul, jadi aneh. Jadi seperti tadi itu, contohnya UPS. Yang sekarang udah tegas itu, pokoknya nanti rumah sakit atau Kemenkes menentukan aja. Yang tidak boleh mati mana, nah itu nanti langsung aja lah, pakai UPS, perkara hitungnya itu kan bisa dihitung. Nah UPS sendiri ada persyaratannya, ada harmoniknya berapa segala macam. Jadi nggak perlu ditanyakan itu, udah otomatis nanti di aturan di instalasi. Nah, cuman yang harus dianukan juga pembumian. Tadi saya lihat juga banyak yang tanya ya. Itu kalau di PUIL itu pembumian petir dengan pembumian rumah memang harus dibonding. Tapi dua-duanya itu harus dibumikan. Tadi saya lihat tidak dibumikan itu bahaya itu. Jadi harus dibumikan karena namanya equivalential bonding kan. Jadi harus disamakan potensialnya. Ya. Jadi masukan dari saya aja tuh. Saya kira Pak Ayu udah tahu itu. Artinya itu sebenarnya nanti kalau kita nanti mulai pelan-pelan ngacu ke PUIL 2011, ya, nanti ditambah lagi yang baru ini PUIL 2020, otomatis nanti mudah-mudahan PTP ini dapat pemahaman yang lebih bagus lah. Baik. Terima kasih, itu aja komentar saya. Baik, terima kasih. Biasa. Gimana? Halo. Ya Pak Bartien, ya, guru gimana, saya Pak itu. Ya, Pak Bartien itu guru saya itu Pak. Pak, jangan gitu lah. Temen ya Pak. Oke, ya, siap. Apalagi saya nih sama-sama HII, beliau ini senior saya nih. Itu sebenarnya di makalah saya ditulis Pak, PUIL-nya Pak 040225 2011 ditulis tadi Pak. Enggak, cuman yang gini, yang kurang itu ternyata yang teman-teman tuh nggak paham ya. PUIL itu sudah punya amandemen 15 loh. Jadi seperti yang Pak Yu tadi itu tuh sebenarnya sudah ada di amandemen 7. Jadi itu yang tadi Pak Yu nyebutnya IC itu sudah jadi amandemen 7. Nah itu yang teman-teman kadang lupa bahwa ternyata memang
standar itu kan berkembang. Nanti mudah-mudahan nih kita gabung di 2020 kan. Kalau nanti keluar nanti bisa kita pelajari bersama lah. Terima kasih. Bagus itu Pak Anu. Cuma nanti masalahnya Pak Stio, itu tadi yang Anda bahas itu kebanyakan itu kebijakan. Jadi kita nggak bisa menentukan juga. Artinya seperti faktor penggunaan itu. Nanti didiskusikan sama Kemenkes saja. Kan sebenarnya gini, seperti contohnya aja peralatan umum nih ya. Kita butuh, tadi kan ada N+1 plus 2. Kalau N+1 itu PLN itu. Karena dia nggak boleh mati. Tapi kalau seperti alat ini tadi, seperti transformator, atau diesel, segala macam, itu ada faktor pemanfaatan. Nanti tergantung dari kesepakatan aja, dari antara Kemenkes sama Anda-Anda itu. Artinya gini, kan tidak mungkin suatu waktu dia penuh kan bebannya. Nah, itu dihitung, jadi nanti kalau misalnya ada yang mati, ya, itu kalau mati hidup, dihidupkan tuh satu dulu nggak ada masalah. Itu. Jadi biar nggak boros, nanti kalau semuanya 3, jadi masalah lah. Artinya itu duitnya kan jadi berat juga. Ya. Tapi hal seperti itu lebih baik nanti didiskusikan aja, karena itu nggak diatur di keselamatan itu menyangkut keandalan, beda ya. Terima kasih, itu aja. Ya, baik, terima kasih Pak Bartian. Baik. Ya, saya kira kita cukupkan. Nanti beberapa catatan yang ada di pertanyaan, kita akan jawab tertulis, mungkin termasuk dengan bagian yang Pak Bartian Sayogo sampaikan. Untuk sesi pematerial dan pertanyaan hari ini, saya kira sudah cukup sampai di sini. Kita akan tutup dengan acara penutupan oleh Prof. Eko. Nanti akan dilanjutkan oleh sesi pretest untuk 10 menit setelah penutupan dari Prof. Eko. Mohon para attendee jangan pergi dulu agar kita mengisi pretest post-testnya. Baik, mungkin itu dulu. Saya serahkan ke Mbak Nisa untuk dilanjutkan. Mbak Nisa? Ya, silakan Mbak Nisa. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh pemateri atas materi yang sangat bermanfaat kali ini. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada Prof. Eko untuk menyampaikan beberapa kata penutup sebelum sesi post-test. Kepada Prof. Eko, saya persilakan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Hendi, kemudian juga para panelis dan para pembicara, serta juga Pak Bartin tadi dengan peserta sekalian. Jadi menarik sore diskusi kita hari ini. Jadi cukup panjang juga, 3 jam, dan sepertinya belum selesai. Masih banyak pertanyaan. Nanti silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh menggunakan warung konsultasi yang kita ada di website kita. Silahkan tulis di sana. Nanti kami akan menjawab juga melalui warung tersebut. Kemudian yang lain adalah mungkin saya ringkas saja hari ini. Jadi memang kita paham bahwa listrik ini sarana utama atau prasarana utama di rumah sakit ya. Tanpa listrik kok saya nggak yakin bahwa rumah sakit itu bisa jalan, ya kemungkinannya kecil. Nah, tapi itu tadi bahwa diperlukan sebuah keandalan, perlu adanya backup dan seterusnya, kemudian ada kualitas untuk menangani harmoni dan seterusnya, tapi juga harus selamat. Nah, untuk rumah sakit yang utama ini harus selamat juga. Tadi dikemukakan bahwa selamat ini dimulai dari desainnya juga harus selamat dan harus mengikuti regulasi, termasuk tadi dari PUIL tadi harus kita ikuti bersama. Kemudian nantinya juga instalasinya, tapi terakhir juga jangan lupa monitoringnya ataupun pemeliharaan yang terus-menerus. Jadi itu adalah kunci untuk sistem kelistrikan di rumah sakit yang baik. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dari Aceh sampai Papua, dan dari berbagai bidang, dari dokter, insinyur ataupun bidang-bidang lainnya. Demikian, akhir salam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Demikian, dan saya kembalikan kepada Mbak Nisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Eko. Mungkin untuk semua peserta sudah saatnya untuk sesi post-test. Untuk linknya sudah kami sertakan di chat. Kepada semua pemateri maupun panelis maupun para undangan yang memang ingin meninggalkan forum, kami persilahkan. Karena sekarang sudah sesi untuk post-test bagi para peserta. Bagi para peserta kami memberikan waktu 10 menit untuk post-test. Dan ya, izin Pak Nisa. Gimana? Iya, baik.
Pak Hendy? Ya, izin ya. Boleh buka share screen-nya semua, buka fotonya, biar kita ini take picture. Bisa nggak Mbak Nisa bantu? Iya. Baik, oke. Ya, mungkin Pak Yusuf, Pak Andoko, kita buka. Ya, mungkin kita butuh dokumentasi, nanti kita susun biar semua yang tampil kelihatan mukanya, begitu. Pak Yabes. Pak Aryono. Ya, Pak Aryono. Ya, Pak Agus. Ya, kita take picture ya untuk dokumentasi kita. Ya, menjelang peserta melakukan post-test. Ya, boleh ya, Mbak Nisa. Silakan, Mbak Nisa. Baik, Pak. Oke. Ya, Pak Yusuf belum ya? Pak Yabes? Pak Aryono belum dia. Ya. Mungkin yang ada dulu aja, kalau memang ini. Baik. Pak. Oke, ini saya ambil screen-nya ya, Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak. Oke, sip. Terima kasih, Bapak semuanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Ya, Pak Yusuf telat. Sudah ada tadi, Pak. Sekali lagi. Ya, sekali lagi. Baik, sebentar. Saya ambil Mbak Putri kemana? Mbak Putri. Oh, nggak dibuka? Gelap, Pak Hendy. Oh iya, siap. Lanjut. Ya, oke. Oke, Pak Hilman. Nah, muncul semua. Wah, Pak Agus muncul. Siap. Oke, baik. Ayo, kita foto. Saya itu sampai 3 ya, Pak. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih ya. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Thank you. Sama-sama semuanya. Ya, sampai ketemu nanti besok untuk ini ya. Besok jam 2. Ya, untuk seminar rapat rutin Selamat kita. sore, Prof. Eko. Selamat sore, ya, Pak Beni, terima kasih. Ya, Pak Aryono, terima kasih. Ya, Pak Yabes, Pak Agus. Pak Setio, Pak Yohanes. Terima kasih, Bu Rila. Bu Rila kemana? Bu Rila, ya betul. Ya, terima kasih Bu Rila. Sama, makasih Pak Yo, Pak Yabes, Pak Handoko, Pak Aryono. Kami ingatkan juga untuk peserta harap untuk mengisi angket, linknya sudah kami sediakan di chat-nya. Mas Setio, memang untuk PUIL perlu dipakai, Pak. Kemarin kita bahas PUIL sudah geser ke Kemenkes, atau bagaimana, Pak? Pak Setio? Jadi memang PUIL itu ya hubungan dengan rumah sakit, saya lihat sih nggak banyak sebetulnya. Iya itu Pak. Iya. Ya tapi tadi memang pertanyaannya banyak teknis juga Pak. Saya kira memang kaitan ke rumah sakitnya dianggap sebagai peralatan elektronik di rumah sakit gitu Pak. Bukan peralatan medis di rumah sakit gitu. Itu bedanya. Iya. Pembahasannya lebih banyak kayak peralatan elektronik di rumah sakit jadinya. Ya ini juga izin ground penangkap petir terhadap ground panel. PUIL itu dikeluarkan siapa Pak Satyo? Kenapa? PUIL itu dikeluarkan oleh Kementerian PUMR. Itu PUIL itu sebenarnya SNI. Oh, SNI. Dulunya PUIL terus SNI. Jadi SNI 0224 225 ya. 04 0225 itu sekarang namanya dulu namanya PUIL, terus di SNI kan dalam kurung PUIL gitu. Oke. Tapi termasuk SNI wajib tuh ya? SNI kalau dulu namanya kan PUIL saja, Persyaratan Umum Instalasi Listrik Indonesia. Karena ada SNI maka dikasih nomor SNI. Jadi standar tuh. Jadi itu standar memang SNI. PUIL itu berubah-ubah gitu. PUIL tahun 87 itu banyak tegangan tinggi, ada 70, 150. PUIL 2000 tidak ada. PUIL 2011 ini bingung saya jadinya. Oh, okay. Bingung itu. Itu siapa kementeriannya ataupun yang utama membuat PUIL-nya itu?
Yang sebentar ya. Oke. Oh ya, Pak Handoko ya. Terima kasih ya Pak Handoko. Materinya ini ya. Wah, paham ya, seperti hebat. Luar biasa. Iya. Ini menarik. Ya, Pak Handoko masih online? Masih. Ya, nih Pak Handoko ini dari Unjani, Prof. Dulu kayaknya jadi elektro Unjani. Oh ya. Dulu Prof Eko juga ngajar di Unjani, Pak Handoko. Di sini banyak Pak para dokter Pak. Banyak para dokter Pak. Oh, ada ini ya, ada FK ya dulu ya. Jadi PUIL itu ini PSN nih. Oh PSN. PSN. Karena pada waktu tahun menjelang 2000 itu saya juga ikut store bahan ya. Oke. Tahun PUIL 2000 itu mirip dengan AS 3000 Australia. Oke, oh. Persis tidak nyimpang sama sekali. Ngambil dari sana ya, oke. Ya, nanti saya perlihatkan gitu ya. Baca PUIL ini bingung jadinya saya. Karena yang grounding itu salah satunya kan ada yang 02, 05, 5, 10. Nah. Ya itu bingung itu, yang bikin bingung itu. Ini Mas Aryono ada nggak? Masih ada nggak? Nah, ini Pak Aryono, tulisannya masih ada. Masih, Dok. Halo, masih, halo. Oh iya. Halo. Nah, itu grounding tuh. Yang itu kalau tahun 2000, PUIL 2000. Halo? Iya. Mas Aryono? Ya. Aryono? Itu kalau kita lihat PUIL 2000 yang biru itu dengan Permenkes 2306 kan ada yang sama persis persis ya di sana dan di sini persis kan gambarnya. Halo? Ambil di rehab medik Pak Triyono. Oh. Tapi nggak apa-apa, hanya di strum nih. Jadi gini Pak Barton tadi betul, masalahnya cuma satu. Kita aja praktisi baca amandemennya aja susah gitu loh, apalagi masyarakat alam gitu loh. Itu dan standarnya kan standar ya. Yang penting itu kan regulasi kita itu kalau di Permenkes itu kan payung di atasnya gitu loh. Itu betul-betul memang hanya ada tapi belum komplit gitu loh. Jadi semacam juknisnya makanya butuh pedoman atau apa. Kita itu juru tafsir kira-kira seperti itu loh. Ya. Bukan bikin mazhab tapi juru tafsirnya gitu Mas Tri. Itu kalau kita lihat PUIL ini yang sebentar ya. Boleh saya share sedikit? Ayo, monggo. Nah. Tadi mana ya? Nah, ini kalau kita lihat gambar ini loh. Gambar ini saya ambil dari PUIL tuh. PUIL halaman 617. Persis, ya itu sama. Malah dia namanya masih 1E, 2E, Mas, malah gitu. Pengertian 2, 1, 2-nya aja beda dengan di Permenkes. Ya, kalau gambar saya ini Permenkes nih 012. Ya. Ya kan? Ya. Kalau di PUIL ini masih 1E, 2E. Ya. Nah, padahal payungnya kan peraturan. Ya. Jadi kalau peraturan kan harus ditaati, kalau standar nggak ikut juga nggak apa-apa kok. Iya. Nah, ini kan 012. Kalau yang saya bawa ini itu 1E, 2E masih gitu loh. Itu sudah kadang-kadang sudah kalau PUIL 2000 saya berkaitan ya lumayan ngelotok gitu ya. Lama-lama
bosen baca Puel 2011 kan itu kemana-mana itu ya isinya ya. Benar nggak? Amandemen itu kan bingung itu mengikutinya. Nah, apalagi kalau berbeda menjelaskan di rumah sakit ya bingung kan. Akhirnya ikut aja. Iya kan, permen itu. Nggak apa-apa, nanti sosialisasi itu kan persyaratan. Karena memang kalau memang disebutkan di Permenkes itu mengacu pada SNI nomor sekian atau PUIL, ya artinya PUIL menjadi wajib gitu aja. Ya kan, jadi tapi istilah-istilahnya ini berseberangan sama yang Diani tadi. Kelompok 2 itu yang kritikal, ICU, ruang OK dan sebagainya. Tapi di PUIL mungkin bisa berbeda. Itu kan namanya umum, obat generik yang sama sini peraturan umum kan itu. Persyaratan umum sekarang bukan peraturan. Nah, kita percaya aja nanti kalau memang perlu di permen yang itu nggak usah detail merujuk ke jadi bukan menjiplak. Tapi kalau memang diperlukan itu baru memang nggak jelas diperjelas di situ gitu. Tapi derajatnya harusnya turun jadi standar saja gitu, atau pedoman gitu loh. Ya. Nggak apa-apa kritikan dari Pak Bartin ya bagus juga kan. Soalnya nggak menyebut, tapi rasanya kalau mau dilihat di sini memang sudah ada gitu loh. Ya Pak Bartin yang anunya apanya kamusnya Puil tuh. Iya nggak masukkan dia, hanya mungkin kalau mau mengkritisi itu tadi Permenkesnya saja merujuk di Puil pasal sekian gitu. Jadi nggak usah ditulis lagi. Gitu. Perlu kita undang ke rapat nggak, Pak Aryono? Saran saya sebaiknya kita godok dulu aja. Nanti kalau sudah digodok, jadi supaya masyarakat nggak bingung. Kita pun sudah sudah sangat senior, kita aja bingung apalagi yang muda-muda atau lagi sosialisasi gitu loh. Kayak penelitian branding tadi Pak Handoko betul buka di situ ada. Saya diskusi banyak panjang lebar Pak Hilman itu ada kemana ya? 0,2 itu yang persyaratan pabrikan biasanya. Saya pun di ABG setiap saat membahas gituan gitu. Tapi nggak apa-apa, ini di rumah sakit sharing dari teman-teman tadi bagus juga kok. Selainnya Pak Handoko bagus, Pak Tri itu juga bagus. Ini kita lengkapi aja. Karena kan kita punya dapur kan ini untuk konsultasi, jadi mengimplementasikan itu semua orang kan bertanya ke PTPI ini ya. Itu loh yang maksud saya ingin saya jadi panelis itu, ya mungkin maksudnya kalau hal demikian kita harus nimbrung sama-sama kita pikirkan gitu loh. Itu ya Mas Delia. Ya. Setuju Pak. Kalau mau mengundang Pak Bartin, ya nanti saya sampaikan gitu. Enggak apa-apa, Bartin jadi narasumber juga enggak apa-apa, bagus.